Terima kasih Kang Dinar, terima kasih Pak Kornel, Ya, Yang silakan, Mulia Pak. Bapak Uskup Bogor, Keuskupan Bogor, Monsinyur Paskalis Penuh Syukur, Romo Vikep Pendidikan Keuskupan Bogor, Romo Untung, para narasumber, Romo Murti, Prof. Eko Indrajit, juga para undangan, dan semua peserta webinar di siang hari ini yang terkasih. Izinkan saya untuk share screen. Ya, apakah sudah terlihat, Kang Dinar? Ya, sudah. Oke. Pertama-tama, selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-76 Republik Indonesia. Semoga semakin jaya, semakin makmur, ya, semakin maju bangsa ini. Nah, Monsinyur, para Romo, Suster, Bruder, Frater, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, tadi pagi saya itu dikirim link berita video oleh seorang rekan saya di Kemendikbud. Isinya tentang sekolah yang dibubarkan oleh Satpol PP karena daerahnya itu PPKM level 4 tapi mengadakan PTM. Nah, ini memang banyak kami bahas gitu. Dan begitu saya buka, wah ternyata sekolah Katolik kan begitu. Ada biarawatinya, ya kan? Ini yang membuat saya kaget. Kenapa? Karena biasanya sekolah Katolik itu yang paling taat pada aturan kan. Nah, ini kondisinya mungkin karena extraordinary, ya. Sehingga aturan untuk dilarang tatap muka dilanggar, tapi mungkin juga karena kesulitan sekali melaksanakan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran yang basisnya daring. Nah, ini yang ingin kita di FIKEP Pendidikan Keuskupan Bogor ingin membantu semua sekolah, semua lembaga pendidikan, bahkan sampai level perguruan tinggi untuk bisa melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi digital ini seoptimal mungkin. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Dan sebagai salah satu orang yang baru saja lulus COVID, COVID ini bahaya sekali. Jadi betul-betul ini bukan main-main dan tidak tidak peduli siapapun bisa kena COVID, mau sering ngaku dosa nggak ngaku dosa tetap kena, mau sering misa nggak misa tetap kena. Jadi kondisinya sangat membahayakan. Dan data dari Kemensos dikatakan sampai hari ini sudah sekitar 11.000 anak-anak kita yang yatim piatu karena COVID ini. Jadi bahaya itu bukan hanya untuk guru, bukan hanya untuk siswa, tapi dari misalnya kenanya di sekolah dibawa ke rumah ya bisa bisa menjadi problem juga di sana. Nah, berupaya dengan itu saya akan membawakan bagaimana proses supaya pembelajaran digital ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Indra Karismiaji, jadi nggak perlu memperkenalkan lebih jauh lagi. Ini ada kontak saya, ada sosial media, ada email, ada WhatsApp. Silahkan kalau para romo, para suster, para bruder, para frater, bapak ibu sekalian ingin diskusi lebih jauh tentang bagaimana proses pembelajaran yang efektif, khususnya dalam model teknologi ini, proses belajar dari rumah, dengan senang hati saya akan terbuka untuk diskusi. Jadi silakan, itu ada kontaknya. Nah, kita mulai dulu tentunya dengan kondisi kita saat ini. Tadi contoh seperti yang saya ceritakan apa yang terjadi di sekolah-sekolah kita. Yang menarik bahkan Kemendikbud sendiri berulang kali itu membuat pernyataan yang seperti saya tunjukkan di layar ini. Mendikbud berulang kali mengatakan semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi,
semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak. Ini berulang kali beliau menyampaikan ini setiap kali memaparkan SKB 4 Menteri untuk pembelajaran tatap muka. Pendapat ini tidak salah menurut saya. Tidak salah karena mungkin ada benarnya, tetapi ini adalah contoh pola pikir yang disebut dengan pola pikir tetap atau fixed mindset. Ya, kalau kita baca bukunya Carol Dweck yang sangat terkenal itu, yang judulnya Mindset, ini nggak salah pandangannya. Tapi ini disebut dengan fixed mindset. Dan ini yang membuat masyarakat Indonesia, insan pendidikan Indonesia, mulai dari ketua yayasan, kepala sekolah, dinas pendidikan, guru-guru, siswa, dan orang tua, selalu membayangkan untuk cepat-cepat kembali ke 2019. Untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka lagi seperti dahulu kala. Karena semuanya berpikir yang daring ini, yang tanpa tatap muka ini adalah negatif. Semuanya berpikir seperti itu. Bahkan beberapa kali saya sempat berdebat dengan profesor, dengan para dosen, dengan tokoh-tokoh pendidikan yang mengatakan hal yang sama. Nggak bisa pembelajaran itu dilakukan secara daring, apalagi di Indonesia. Apalagi kita bicara pendidikan karakter, tidak mungkin itu terjadi. Saya katakan, itu bukan pendapat yang keliru, tetapi itu yang disebut dengan fixed mindset. Sama seperti 130 tahun yang lalu orang mengatakan manusia itu nggak bisa terbang. Orang jelas diciptakan oleh Tuhan itu nggak punya sayap, yang nggak mungkin manusia bisa terbang. Itu yang disebut dengan fixed mindset. Kan? Tapi Wright bersaudara membuktikan kalau ternyata manusia bisa terbang dengan menciptakan pesawat terbang. Nah, jadi para peserta webinar yang saya hormati, dalam hal ini yang kita butuhkan dengan kondisi ini adalah justru growth mindset, pola pikir yang bertumbuh. Kita harus berpikir bagaimana, walaupun tidak tatap muka, tetapi dampaknya bisa positif. Itu yang disebut dengan growth mindset, pola pikir yang bertumbuh. Dan ini bukan saya asal bicara, ini sudah berdasarkan kajian-kajian akademis. Contoh saja, Harvard, ini adalah alma maternya Mendikbud kita sendiri, tahun 2014 itu sudah membuat kajian yang dimulai, jadi mulai risetnya itu dari tahun 2009, jadi sudah 5 tahun melakukan riset ini tentang sekolah virtual. Sekolah yang sama sekali tidak ada tatap muka fisiknya. Jadi betul-betul gurunya nggak pernah ketemu murid, muridnya nggak pernah ketemu guru, muridnya nggak pernah ketemu murid yang lain. Karena mereka berada di tempat yang berbeda. Apa hasil kajiannya? Ternyata hasilnya lebih baik daripada sekolah-sekolah konvensional, sekolah-sekolah tradisional, sekolah-sekolah yang tatap muka. Saya sendiri mungkin kalau yang sudah tahu saya sudah mampu mendampingi beberapa sekolah Katolik untuk mengubah learning loss menjadi learning gain. Jadi di era pandemi ini, kami mampu mengubah pembelajaran yang tadinya dianggap negatif menjadi sangat positif. Karena anak-anak jelas belajar, kompetensi tercapai, karakter terbentuk, tidak ada learning loss. Nah, Anda bisa lihat di YouTube saya tuh banyak sharing-sharing sekolah-sekolah yang sudah bertransformasi, dan itu ada buktinya. Jadi kita harus mulai dari mindset dulu. Mindsetnya kita harus berpikir, walaupun tidak tatap muka, tetapi bisa positif. Tentunya caranya tidak bisa sama dengan cara kita mengajar di era tradisional dulu, konvensional dulu, tahun 2019 saat belum daring. Caranya pasti nggak sama. Sama tadi Romo Murti juga mengatakan ya nggak bisa cuman memindahkan saja, misalnya untuk khotbah misalnya hanya memindahkan dari altar ke ruang Zoom atau ke YouTube, itu sangat berbeda kan gitu. Caranya sangat berbeda.
Nah, saya sering menganalogikan begini, Bapak Ibu sekalian. Menanak nasi itu bisa pakai yang modern, yang kanan nih, pakai rice cooker digital malah sekarang. Tapi juga bisa menggunakan cara tradisional dengan kukusan, dengan dandang. Bahannya sama, sama-sama beras, berasnya sama persis, ya kan? Tapi cara masaknya berbeda. Hasilnya juga berbeda. Yang menggunakan kukusan cenderung lebih keras, ya kan? Teksturnya ada kerak nasinya, sedangkan yang kanan menggunakan rice cooker itu lebih halus. Rasanya pun berbeda. Tapi menariknya dua-duanya kita sebut nasi. Dua-duanya adalah sumber karbohidrat, dua-duanya adalah sumber energi, membuat kita kenyang. Tapi tadi, cara masaknya berbeda, hasilnya juga berbeda, teksturnya berbeda, rasanya berbeda. Enak yang mana? Ya tergantung selera kan. Tergantung saya. Jadi suatu hal yang berbeda kita bicara antara hasil dan selera kan begitu. Nah, ini bisa kita lihat pembelajaran dengan model daring ini juga sama. Yang sekarang dilakukan adalah hanya memindahkan ruang kelas ke dalam ruang Zoom, ke dalam Google Meet, ke dalam Teams kan begitu. Itu ibaratnya kita menanak nasi pakai rice cooker, tapi rice cookernya kita taruh di atas kayu bakar. Jadi alatnya yang kanan, tapi cara masaknya kita taruh di atas kayu bakar. Apa yang terjadi? Matang nasinya enggak, rice cookernya rusak, iya. Nah itulah yang terjadi. Nah materi saya hari ini kita mau membahas bagaimana kalau kita caranya menanak nasi menggunakan rice cooker, ya caranya rice cookernya dicolokkan ke listrik, dipencet tombolnya. Nggak perlu nyiapkan kayu bakar atau kompor, nggak seperti itu caranya. Nah itulah yang oleh Matthew Jelavich tahun 2011 di kajian beliau mengatakan ini yang namanya socio-technical knowledge management. Nah itu ada beberapa konsep, salah satunya adalah Jelavich, ada juga Hanzik yang membuat konsep itu, yang isinya ada 3 hal, 3 komponen yang harus kita siapkan. Saya sering menyebutnya framework 3I. Karena 3-3-nya itu mulai dari huruf I. Kita harus memikirkan yang namanya infrastruktur, kita harus menyiapkan yang namanya infostruktur, dan kita harus menyiapkan yang namanya infokultur. Ini 3-3-nya harus disiapkan. Nggak bisa hanya salah satu, nggak bisa hanya 2, tapi 3-3-nya harus disiapkan, harus ada, supaya tadi prosesnya efektif. Prosesnya tidak negatif, tetapi dampaknya adalah positif. Nah, contoh ya, ini contoh yang kita hadapi sekarang. Nah, ini saya terus terang mendapatkan jadwal ini saya yakin Bapak Ibu sekalian familiar dengan jadwal ini. Ya. Dan ini adalah jadwal belajar dari rumah, ini jadwal PJJ seperti ini. Saya terus terang mendapatkan jadwal ini adalah salah satu pendidik yang sama-sama kita berada di grup pendidikan Katolik kan, di grup LPK nih kan. Beliau menunjukkan ke saya, ini jadwal seperti ini gimana Pak Indra? Ya saya mengatakan, saya aja mabok kan begitu. Bayangin mulai jam 7.15 pagi sampai jam 12.15 siang, nggak ada breaknya sama sekali. Apakah memang kira-kira ini akan berhasil? Proses ini apakah tadi nasinya bisa matang kan begitu? Karena 2 minggu yang lalu, nggak sampai seminggu yang lalu, salah satu sekolah binaan saya, yaitu SMA PL Santo Yosef di Solo, kita mengadakan webinar, yang mereka sekarang udah lebih canggih lagi. Sekarang mereka siswanya itu berani diuji oleh guru dari luar sekolahnya. Jadi menunjukkan kalau belajar dari rumah itu kompetensinya dimiliki. Buktinya mereka berani diuji oleh guru-guru dari luar sekolahnya, guru-guru tamu, dan hasilnya bagus. Nah, salah satu muridnya mengatakan, Pak Indra, dulu awal PJJ, awal pandemi, kami ya jadwalnya seperti ini. Apa yang terjadi? Ya 2 menit aja udah mulai di awal
pertama saya udah buka aplikasi yang lain, saya udah main game. Saya nggak dengerin itu guru ngapain, apa yang disampaikan kan gitu. Itu 2 menit pertama. Bayangkan ini sampai 12-15 setiap hari. Jadi jelas tidak efektif. Kenapa ini dibuat? Karena ini menggunakan pola kalau kita belajar di dalam kelas. Ya kan, kalau belajar dalam kelas memang harus ngikutin jadwal gurunya, harus masuk ke dalam satu tempat, semuanya mendengarkan hal yang sama. Dan kenapa dibuat kelas-kelas gini kan karena terbatas. Artinya kemampuan guru memanage kelas itu sangat terbatas. Ya. Makanya kelas itu di Kemendikbud sekarang dibatasi 36. Dulu sih zaman saya sekolah, di sekolah Katolik bisa 50-an kan begitu. Itu murid-muridnya masih anteng, anak-anak sekarang kan nggak bisa diem tuh, jadi dibatasi cuma 36. Tapi kalau dengan cara model digital begini, apakah memang harus 36 kalau modelnya adalah ceramah? Seperti hari ini yang di YouTube, tadi saya melihat ada sekitar sudah 1.600 peserta. Di ruang Zoom ini hampir 500. Gitu. Jadi kan nggak ada bedanya sebetulnya kita bicara dengan 30 orang dan dengan 5.000 orang. Kenapa harus dibatasi dengan kelas-kelas? Itu nggak ada bedanya kok. Kalau modelnya adalah seperti ini, menggunakan Zoom seperti ini. Nah itulah yang kenapa kita harus melihat, oh ternyata kulturnya berbeda. Oh ternyata cara memberikan informasinya, strukturnya berbeda, infrastrukturnya berbeda. Nah, itu yang akan saya bahas dalam kesempatan ini. Saya akan mulai dulu dengan infokultur. Bagaimana kultur pembelajaran di era digital menggunakan teknologi ini sangat berbeda dengan era tradisional. Nah, apa bedanya? Pertama, ini adalah blended. Ya, disebut dengan blended learning. Kulturnya adalah blended. Nah, blended learning yang di Indonesia itu salah kaprah. Bahkan sampai level kementerian, saya juga nggak tahu mereka belajar dari mana. Kita tahunya blended learning itu adalah perpaduan antara offline dan online. Antara luring dan daring. Ini salah. Blended learning itu secara keilmuan itu bukan gabungan antara online dan offline. Tetapi yang benar adalah perpaduan antara manusia dengan teknologi. Itu yang disebut dengan blended learning. Dan blended itu artinya adalah menyatu, bukan mix. Apa bedanya blend sama mix? Mix itu misalnya kalau kita punya teh, kita kasih gula, kita minum, itu masih pahit. Harus kita aduk dulu, baru manis rasanya. Itu sudah blended. Nah, sama dengan pembelajaran digital ini, kulturnya antara manusia dengan teknologi itu harus blend. Jadi nggak manusia sendiri, teknologi sendiri. Kalau yang sekarang itu nggak blended karena misalnya pakai Zoom, tapi isinya ceramah aja dari tadi jam 7 sampai jam 12. Wah, itu stresnya kayak apa kan begitu. Nah, jadi apa karakter dari infokultur ini seperti apa sih? Tadi Romo Murti sudah menyebutkan, sekarang itu mengenal konsep yang namanya asinkronus. Asinkronus itu artinya nggak langsung. Tapi zaman saya dulu, zaman saya sekolah, nggak ada konsep asinkronus. Semuanya harus sinkronus, semuanya harus langsung. Kenapa? Karena guru ya kan, harus memberikan informasi. Kalau guru nggak memberitahu, kita nggak tahu. Tapi kalau sekarang itu bisa pembelajarannya asinkronus. Jadi anak itu nggak harus bersamaan dengan jadwal yang sama, itu masuk ke dalam kelas seperti tadi. Nah, karakter dari asinkronus itu yang pertama adalah anytime. Artinya bisa kapan saja belajarnya. Jadi nggak harus terbatas tadi jadwal. Oh, ketemu guru itu ya cuman bisa tadi jam 7.15 sampai jam 7 sampai jam 8 misalnya, itu kalau SMA ya 45 menit misalnya. Setelah itu ya nggak punya jadwal lagi, nggak bisa ketemu lagi. Itu dulu. Tapi kalau sekarang bisa kapan saja kan begitu. Bisa di mana saja. Bisa menggunakan gawai apa saja. Artinya
Mau pakai laptop bisa, komputer bisa, tablet bisa, HP bisa, laptopnya yang di rumah, di sekolah, di kantor orang tuanya, di warnet, di rumah tetangganya, di rumah temannya bisa semua. Ini terjadi ini karena perubahan teknologi. Zaman saya sekolah nggak ada, jadi nggak bisa. Nah sekarang bisa. Sama kayak dulu zaman almarhum nenek kakek saya nggak ada rice cooker digital. Jadi ya nggak bisa masak dengan rice cooker digital. Bisanya pakai kukusan tadi. Tapi sekarang menggunakan rice cooker digital. Dan kita percuma kalau kita bandingkan enak mana, karena jatuhnya adalah selera. Ya kan? Tapi ini kita bicara, oh ini ternyata bisa melakukan seperti ini. Ini contohnya ini singkat saja, saya tunjuk ya. Kalau kita bicara, misalnya ini materi kelas 10, biologi, bicara struktur bakteri misalnya. Struktur bakteri. Kita search di Google, ini muncul semua. Dan ini kita bisa lakukan dimanapun, kapanpun kan. Nggak harus nunggu gurunya untuk belajar ini. Mau yang bentuknya gambar, ada semua. Struktur bakteri. Mau yang bentuknya video, kita cari di YouTube ya. Kita tinggal ketik lagi, struktur bakteri misalnya. Langsung muncul. Ini banyak sekali. Ini yang disebut dengan asynchronous. Dulu zaman saya nggak bisa belajar seperti ini. Tapi sekarang bisa belajar seperti ini. Artinya kan nggak harus pakai jadwal. Ya kan? Kalau kita bicara mendapatkan materinya, ini yang disebut dengan asynchronous. Jadi kenapa kita harus bikin jadwal yang rigid seperti tadi? Wah, itu kasihan muridnya, kasihan gurunya. Nah, jadi ini disebut dengan asynchronous, ya. Kemudian yang kedua, personalize. Artinya tidak lagi setiap anak mendapatkan menu yang sama. Kalau dulu harus setiap anak menu yang sama. Kenapa? Karena guru sibuk dengan bahan ajar, mengajar, membuat soal, mengoreksi soal, ya kan, memberikan nilai. Tapi kalau sekarang, karena materi itu bisa didapatkan di mana saja dan kapan saja, ngapain guru harus capek-capek bikin bahan ajar, harus ngajar, harus bikin soal, harus mengoreksi? Ngapain? Sudah ada semua tadi. Kan tinggal mencari apa yang bisa kita dapatkan. Dan anak bisa belajar kapan saja tadi. Anytime, anywhere, any device. Dan kalau sudah menggunakan learning management system, itu semuanya sudah berbasis data. Jadi kita tahu si A itu belajarnya sampai mana, sedalam mana kompetensinya, kira-kira apa yang perlu kita bantu. Jadi semua sesuai dengan kebutuhan berbasis data. Kemudian yang terakhir, tentunya kulturnya guru tidak lagi menjadi pusat informasi tadi. Karena kita sudah lihat tadi, di Google sudah tinggal search aja muncul semua materi, itu materi KD kelas 10 ya. Di kurikulum 2013, struktur bakteri kan gitu, tentang bakteri intinya. Itu ada semua. Jadi ini kita bisa menjalankan standar proses yang sesuai dengan aturan pemerintah di Permendikbud 22 2016 tentang standar proses. Itu kita bicara bukan siswa diberitahu, tetapi siswa yang mencari tahu. Jadi guru itu fungsinya sekarang karena informasi begitu luas menjadi fasilitator saja. Ngapain tiap guru harus membuat bahan ajar? Kalau dulu memang harus buat bahan ajar. Kalau nggak buat bahan ajar, zaman saya dulu sekolah, gimana caranya dia ngajar? Adanya cuma papan tulis. Ya kan? Yang tiap guru gantian masuk harus dihapus kan gitu. Jadi harus selalu menyiapkan bahan ajar dan kelas yang sama harus ngulang-ngulang lagi kan begitu. Tiap tahun harus ngulang hal yang sama lagi. Sekarang nggak perlu lagi. Karena teknologinya yang sudah berubah. Nah, yang kedua adalah infostruktur. Bagaimana informasi terstruktur? Karena kita sudah tahu tadi infokulturnya udah beda, oh tidak hanya sinkronis tapi juga asinkronis. Oh guru sekarang sebagai fasilitator. Ya. Kemudian
sudah personalized learning. Jadi guru bisa fokusnya membantu mereka yang butuh bantuan. Nah, apa yang harus disiapkan? Pertama adalah identitas digital. Ini satu hal yang sederhana, tetapi banyak sekali lembaga pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi yang tidak menyadari pentingnya identitas digital. Buktinya masih pakai Gmail, masih pakai Yahoo Mail, Hotmail. Itu memang gratis, ya kan? Tapi itu personal, bukan identitas lembaga. Nah, harusnya setiap lembaga pendidikan itu punya namanya identitas lembaga mereka. Dan itu mudah sekali dan biayanya sangat murah. 1 tahun kalau nggak salah nggak sampai 100.000 untuk kita bicara satu institusi, ya kan begitu. Ini ada lembaganya namanya Pandi. Jadi kita bisa tinggal cari saja apakah nama lembaga kita ada atau tidak. Kita bisa cari, kita bisa search. Misalnya kita mau nama sekolah kita misalnya SMK Mardi Yuwana Bogor misalnya. Ada nggak? Sorry, kita bikin sch.id. Oh, ternyata ada, tinggal pesen nih kan begitu. Jadi ini yang harus dimiliki. Sama juga perguruan tinggi harus punya ac.id. Itu yang disebut identitas digital. Itu kita bicara adalah infrastrukturnya. Yang kedua, setiap lembaga pendidikan itu juga harus memiliki yang namanya aplikasi perkantoran berbasis cloud. Ini adalah tempat kerja. Dan menariknya untuk dunia pendidikan, ini gratis. Bisa milih mau Microsoft 365 dari Microsoft, atau mau menggunakan G Suite, sekarang namanya Google Workspace dari Google. Dua-duanya gratis. Di sini kita bertukar informasi, bertukar file, bertukar gambar, video, itu diberikan space yang sangat besar, mudah, komunikasinya mudah, terstrukturnya mudah, ya kan? Beda dengan sekarang alat yang paling banyak dipakai dalam dunia pendidikan selama belajar dari rumah ini, yaitu WhatsApp. Saya aja bingung gimana caranya ngajar pakai WhatsApp, kan begitu. Kalau saya bicara ini dengan lingkungan pendidik internasional, mereka juga bertanya-tanya, gimana caranya guru-guru Indonesia bisa ngajar pakai WhatsApp, kan begitu. Ini tadi, panitia diskusi dengan saya, ada beberapa pesan atau file yang lupa karena tertumpuk, kan begitu. Ini bisa bayangin nggak kalau itu adalah materi pelajaran, berapa banyak yang tertumpuk, kan? Karena memang WhatsApp tidak digunakan untuk pembelajaran, tetapi ini dibuat di Indonesia menjadi buat belajar. Padahal tidak didesain untuk itu. Ada alternatif lain yang gratis yang memang bisa disesuaikan untuk belajar. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan kita semua, ya, lembaga-lembaga pendidikan ini. Kemudian tentu kontennya. Kita butuh konten digital. Dan tadi kontennya itu tidak harus sinkronis. Ini saya suka lucu, kan gitu. Saya melihat beberapa pendidik itu yang kelas menggunakan Zoom, tetapi isinya adalah nobar. Nonton bareng, kan begitu. Jadi entah pakai YouTube, entah pakai konten berbayar dari Ruang Guru, dari Zenius, dari Kuiper itu, tetapi para gurunya cuman mencet tombol play aja, kan gitu. Jadi pembelajaran itu dipakai buat nobar, kan gitu. Nah, ini kan berarti yang harusnya bisa asinkronis, tetapi dibikinnya sinkronis. Atau guru yang sibuk untuk membuat video-video, kan begitu. Jadi malah waktu untuk ketemu siswanya kurang karena sibuk bikin video, kan begitu. Nah, bikin video belajar ke Romo Murti itu caranya gimana yang bagus, kan gitu. Tapi juga nggak harus semua orang bikin video, bikin konten, karena udah banyak tadi saya tunjukkan konten yang bisa kita pakai, gitu, tanpa harus mengeluarkan biaya lagi. Kemudian tentunya storage. Nah, tempat penyimpanan ini penting, kan. Tadi kayak pakai WhatsApp, tempat penyimpanannya nggak cukup, makanya banyak file yang harus dihapus,
video yang hilang, file yang hilang kan begitu. Atau juga ada juga beberapa sekolah yang mencoba menggunakan learning management system. Gitu. Learning management systemnya gratis, tapi biayanya mahal kan gitu. Karena LMS-nya gratis, tapi ternyata harus menyiapkan server sendiri, ya kan? Harus menyiapkan SDM sendiri. Itu jadi LMS-nya gratis, tetapi biayanya mahal kan? Itu mahal sekali jatuhnya. Nah, kita harus persiapkan ini yang matang kan gitu. Nah, tadi kemudian saya menyebutkan era sekarang itu betul yang namanya learning management system. Nah, learning management system apa? Nanti setelah ini rekan saya, Pak Didit, akan sharing. Tapi sebelum itu ada satu poin lagi yang namanya school management system. School management system itu artinya kita bicara administrasi sekolah atau lembaga yang sudah semuanya basisnya digital. Jadi nggak ada yang namanya basisnya kertas. Semua informasi itu basisnya adalah digital. Jadi bukan pembelajarannya, kita bicara administrasinya. Nah, mungkin saya akan manggil Pak Didit. Pak Didit, monitorkah? Ya, Pak Indra. Oke. Selamat siang. Ya, Pak Didit, bisa di-share sedikit biar para peserta paham yang namanya LMS itu kayak apa, isinya dengan konten digital seperti apa. Silakan Pak Didit, kita punya waktu sekitar 5 menit nih, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Indra. Baik. Saya ingin melanjutkan. Selamat siang Bapak Ibu semua, guru dimanapun berada, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Indra tentang sebuah solusi pembelajaran, dan hari ini kami sedikit berbagi kepada Bapak Ibu semua terkait dengan solusi pembelajaran yang dimiliki oleh Acer Indonesia, yang kami beri nama Jelajah Ilmu. Baik. Ada sebuah pertanyaan, di mana pertanyaannya itu, apa hal yang paling menakutkan dalam hidup ini? Nah, tentunya pertanyaan ini sangat menggelitik dan perlu dijawab oleh diri kita sendiri. Kira-kira apa sih yang paling menakutkan dalam hidup ini? Nah, tentunya kita punya jawaban masing-masing, tetapi jawaban yang diharapkan oleh seorang Billy McMahon dalam sebuah filmnya adalah perubahan. Jadi perubahan adalah hal yang paling menakutkan dalam hidup kita. Jadi tentunya Bapak Ibu guru semua sudah sangat bisa beradaptasi dengan sebuah perubahan, di mana proses pembelajaran jarak jauh itu sudah mulai digunakan gitu ya, sudah mulai digunakan pada saat masa pandemi ini berawal gitu. Lalu tadi sudah disampaikan Pak Indra bahwa kita semua sebetulnya tidak perlu menyalahkan keadaan, karena keadaan mau tidak mau harus kita hadapi dengan sebuah pikiran yang bertumbuh ataupun growth mindset. Jadi tidak ada artinya lagi sekarang kita merasa terbebani akan kondisi kita saat ini, dan saatnya kita merubah dengan kondisi yang ada. Pertanyaannya, apakah sekolah kita sudah siap untuk bertransformasi, sudah siap untuk berubah? Dan bagaimana peranan Acer Indonesia sebagai penyedia layanan teknologi untuk membantu sebuah transformasi tersebut gitu. Seperti kita tahu, yang banyak sekali aplikasi yang digunakan ketika proses belajar mengajar dilakukan. Ada sebuah sistem kelas online, kemudian diskusi, berkomunikasi tentu menjadi salah satu setelah bahan pelajaran disampaikan kepada guru, tentunya ada diskusi, ada interaksi dari baik guru dengan murid ataupun dengan murid-murid lainnya. Lalu mempelajari materi sesuai dengan kurikulum yang ada, dan di ujungnya tentunya harus ada sebuah laporan, harus ada evaluasi untuk mengukur sebuah kegiatan belajar mengajar, tingkat keberhasilannya bagaimana. Nah, dari sini saja biasanya aplikasi apa yang paling banyak digunakan? Untuk melakukan online class biasanya Google Meet ataupun Zoom, dan menggunakan Google Classroom ini adalah sebuah pilihan yang paling banyak digunakan saat ini. Dan berdiskusi komunikasi tentunya menggunakan WhatsApp, email ataupun Telegram dari sebuah interaksi yang dilakukan di dalam kelas.
Bagaimana dengan mempelajari buku? Materi yang digunakan tentunya masih menggunakan, banyak yang menggunakan buku-buku cetak, buku teks yang memang sudah dibeli dari sebelum masa pandemi. Dan di ujung ketika masa pelaporan dan aktivitas, guru masih menggunakan Microsoft Excel ataupun Google Sheet. Dan kita lihat di sini banyak sekali aplikasi yang digunakan untuk satu kegiatan belajar mengajar sehari di dalam kelas. Kami memiliki solusi jelajah ilmu. Nah, di dalam jelajah ilmu sendiri itu sudah bisa mengakomodir untuk seluruh kegiatan belajar mengajar tanpa harus bergonta-ganti aplikasi, tanpa bergonta-ganti tampilan, layar dan segala macam, karena di dalam jelajah ilmu ini sudah dilengkapi dengan online class, kemudian juga bisa melihat buku, belajar menggunakan buku digital, memperkaya diri, mengetes uji kemampuan dengan bank soal yang sudah ada, lalu bisa berdiskusi menggunakan platform chatting yang sudah disediakan dalam jelajah ilmu. Jadi sebuah jelajah ilmu adalah solusi yang komplit yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar hanya dengan satu aplikasi ini saja. Dan kami membawa jelajah ilmu ini untuk berkolaborasi di dunia pendidikan di Indonesia. Di luar sana, di luar sana jelajah ilmu dikenal dengan nama My Second Teacher. Dan di Indonesia sendiri dikenal dengan nama jelajah ilmu. Yang membedakan hanya dari sisi kurikulum. Kalau My Second Teacher menggunakan kurikulum internasional, sementara jelajah ilmu menggunakan kurikulum nasional Indonesia. Dan My Second Teacher sendiri, solusi pembelajaran ini sudah mendapatkan rekam jejak yang baik, mendapatkan pengakuan yang baik, terbukti dari beberapa penghargaan yang didapatkan, seperti Education Technology Award di Amerika dan juga Top E-Learning nomor 1 di Asia Pasifik. Dan sudah lebih digunakan oleh sekolah-sekolah yang ada di 20 negara. Jadi bukan hanya 1-2 negara, tetapi sudah 20 negara yang lebih menggunakan solusi jelajah ilmu ini ataupun My Second Teacher dalam solusi pembelajaran mereka sehari-hari. Mengapa sekolah ataupun Bapak Ibu perlu memberikan ruang untuk sebuah jelajah ilmu? Mengapa jelajah ilmu perlu dijadikan satu alternatif untuk solusi pembelajaran yang digunakan di sekolah? Karena jelajah ilmu bukanlah sekedar kelas online. Jadi jelajah ilmu memiliki fungsi lebih dari itu. Ada 4 hal yang kami angkat di dalam sebuah jelajah ilmu, yaitu terkait dengan kualitas pendidikan, lalu solusi yang komprehensif, terintegrasi, dan mudah. Menggunakan satu jelajah ilmu, satu aplikasi ini bisa digunakan untuk seluruh fungsi kegiatan belajar mengajar, baik untuk guru, oleh murid, oleh kepala sekolah, dan juga oleh orang tua. Artinya, tanpa harus bergonta-ganti tampilan, dan di dalam jelajah ilmu, kami sudah lengkapi dengan buku-buku digital. Jadi buku sudah ada di dalam jelajah ilmu ini. Penerbitnya adalah penerbit yang sudah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah Indonesia. Dan di dalam jelajah ilmu, kami lengkapi juga dengan material dasar mengajar untuk guru. Jadi bahan ajar untuk guru. Mungkin kami merasa bahwa Bapak Ibu guru pada saat pembelajaran jarak jauh ini harus menyiapkan bahan ajar yang diajarkan di dalam kelas, dan ini cukup menyita waktu dan juga menguras pikiran, dan kami mencoba memfasilitasi dengan membantu Bapak Ibu semua menyediakan material dasar untuk bahan ajarnya. Tetapi bahan ajar ini tetap bisa direvisi, diganti, ditambah, dan dikurangkan sesuai dengan kemauan Bapak Ibu semua. Dan di dalam jelajah ilmu, kami juga sudah lengkapi dengan bank soal. Jadi sudah terintegrasi dengan buku dan ada bank soalnya. Dan ada rencana pelaksanaan pembelajaran yang bisa diakses oleh Bapak Ibu guru semua. Dan di akhirnya ada evaluasi hasil pembelajaran. Dan kami berharap ketika sekolah menggunakan jelajah ilmu, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, adanya kami bisa memfasilitasi peningkatan kualitas pengajaran. Karena semua materi yang ada itu akan bisa diakses oleh seluruh pengguna. Dan jelajah ilmu ini adalah solusi yang terintegrasi dan mudah. Karena sekolah tidak perlu menyediakan perangkat apapun. Jelajah ilmu bisa diakses menggunakan perangkat apapun, merek apapun, tipe apapun. Jadi dari laptop, notebook, kemudian desktop, tablet, bahkan HP itu bisa. Dan jelajah ilmu sudah tersedia di dalam Play Store, bisa di-download jelajah ilmu di dalam Play Store maupun iOS. Dan di dalam jelajah ilmu cukup
sekolah tidak perlu menyediakan sumber daya manusia khusus untuk memonitor, memaintain, memelihara, mengaktifasi, jika ada perubahan, troubleshoot dan segala macam tidak perlu. Kenapa? Karena kami akan melakukan fungsi dari kegiatan-kegiatan tersebut. Dan kami berharap menggunakan Jelajah Ilmu adanya optimalisasi biaya sekolah yang bisa didapatkan oleh sekolah. Jadi itu yang kami sampaikan, dan Jelajah Ilmu memang dibuat untuk membantu sekolah menjadi lebih baik. Ini adalah ini apa sudah disampaikan Pak Indra? Mohon maaf Pak Indra. Belum Pak, silakan. Belum ya? Oke, saya sampaikan segini, mungkin 1 menit, bahwa Acer Indonesia itu saat ini sedang membuat satu kegiatan yang kami beri nama Acer Smart School Award 2021. Dan Acer Smart School Award ini bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru semua mewakili sekolah masing-masing, bisa SD, SMP, SMA maupun SMK, dengan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Dan di Acer Smart School Award ini Bapak Ibu bisa scan QR code yang ada di layar ini, bisa di screenshot, kemudian bisa dilakukan registrasi dan kemudian mengikuti proses-proses tahapan-tahapan yang sudah ditentukan, bahwa mulai dari Agustus sampai dengan Desember 2021. Dan Acer Smart School Award ini sudah didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Persatuan Guru Republik Indonesia, dan juga instansi-instansi lain. Jadi silakan Bapak Ibu semua mewakili sekolah masing-masing. Ada Smart School of the Year kategorinya, ada Kepala Sekolah Inspiratif, dan juga Guru Kreatif dengan total 500 juta rupiah. Kami persilakan untuk mendaftar. Dan jika ingin mendapatkan gratis akun trial Jelajah Ilmu, bisa menghubungi rekan kami yang ada di layar ini. Mungkin itu dari saya, Pak Indra. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih Pak Didit. Cuman sebelum lanjut, kita mau pastikan dulu nih Pak Didit. Jadi kalau Jelajah Ilmu kan nggak cuma LMS ya. Jadi Pak Didit mungkin nggak menunjukkan sedikit gitu ke pemirsa yang namanya LMS kayak apa sih? Jadi mungkin nggak dalam kesempatan ini bisa tunjukkan sedikit nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa sih kalau kesulitan ini. Bentar ya Pak. Jadi pada dasarnya kan dengan LMS ya, para peserta webinar, kita itu bisa mengetahui siapa yang belajar, siapa yang tidak kan. Jadi walaupun kita nggak tatap muka, kita nggak ketemunya sinkronis kan gitu, kita bisa ngecek, oh si A itu belajar sampai halaman 7 misalnya. Itu ada datanya, karena di dalam learning management system itu ada artificial intelligence-nya. Itu zaman saya nggak ada, zaman saya sekolah itu nggak ada, baru sekarang bisa punya seperti ini kan begitu. Jadi kalau sekarang banyak guru mengatakan, kita nggak ngerti anak itu perhatian atau enggak, karena pada saat kita ngajar, ya tadi saya katakan kan, fokus kita cuma ke screen kan begitu. Nah ini nih, coba contohnya nih Pak Didit bisa ditunjukkan nggak seperti apa yang bisa, data yang buat guru-guru lah ngelihat gimana sih untuk bisa ada data. Tadi kan saya katakan ini berbasis data, bukan feeling kan begitu. Si A belajar apa, si B belajar apa. Mungkin sedikit aja Pak, bisa di. Siap. Terima kasih Pak Indra. Jadi Bapak Ibu semua, yang Bapak Ibu guru yang luar biasa, yang kami hormati, bahwa di layar saya ini, di layar Bapak Ibu semua sudah saksikan bahwa saya sudah login di dalam sebuah aplikasi Jelajah Ilmu. Betul sekali Pak Indra bahwa Jelajah Ilmu ini bukanlah sekedar LMS, karena kami sudah melengkapi dengan berbagai macam konten pembelajaran, materi, bahan ajar untuk guru di dalam Jelajah Ilmu. Nah, di sini seorang guru itu bisa melakukan seluruh tugasnya, seluruh kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Dari mulai membuat sesi live video, kemudian memberikan tugas, menilai tugas, melihat performa siswa, membuat lembar ujian, mengulas materi pembelajaran, sampai dengan berdiskusi dengan siswa dan juga memberikan pengumuman untuk orang tua ataupun siswa. Nah, saya ingin menyampaikan tadi yang sudah disampaikan Pak Indra, bahwa di dalam Jelajah Ilmu itu banyak sekali buku yang sudah ada di dalam Jelajah Ilmu ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat semua. Di dalam akun saya ini, saya sudah masuk sebagai seorang guru,
Dan saya bisa melihat di sini, saya ambil contoh buku kelas SMP ini, kelas 9, gitu ya. Di dalam SMP kelas 9 ini, kita bisa lihat. Oke, nah, menggunakan jelajah ilmu, guru itu bisa langsung mereview buku. Kemudian tadi yang sudah disampaikan Pak Indra bahwa guru bisa langsung masuk ke akses laporan. Jadi seorang guru bisa melihat siapa-siapa siswa yang sudah membaca buku tersebut, siapa-siapa yang belum gitu. Nah, ini kami lengkapi dengan fitur semacam ini. Jadi guru bisa melihat siswa, kemajuan siswa, dan juga untuk buku-buku berbahasa asing, kami lengkapi dengan fitur mendikte. Jadi seperti ini, saya coba contohkan. Lena, you are a very good storyteller. I'm sure you will win the school's storytelling competition. Good luck. Nah, ini adalah salah satu fitur yang bisa didapatkan Bapak Ibu semua ketika menggunakan buku bahasa asing menggunakan fitur yang ada di dalam jelajah ilmu. Jadi buku berbahasa asing bisa dimanfaatkan bagaimana pronunciation-nya, bagaimana pengucapannya, pelafalannya, dan juga hal-hal yang lain. Jadi ini bisa membantu Bapak Ibu semua. Dan juga di dalam jelajah ilmu, kami bisa langsung berikan tugas dalam bentuk buku digital. Jadi buku digitalnya ini sendiri tidak hanya bisa melihat kemajuan seorang siswa, tetapi bisa melihat seberapa guru bisa langsung membagikan tugas dalam bentuk buku digital kepada seorang siswa di dalam kelas. Jadi dia tinggal memilih saja, bukunya sudah dibagikan, pilih kelas berapa, pilih kelas bahasa Inggris, contohnya tugas gitu ya, tugas 17 Agustus. Ini kemudian batas tenggat waktunya dimasukkan, pilih waktunya, kemudian klik lanjutkan. Nah, begini hanya simpel saja, ini bisa diakses, tugasnya sudah langsung terkirim ke akun setiap murid di dalam kelas. Jadi tugas-tugas ini pun bisa diketahui oleh orang tua dari si murid. Jadwal pelajaran juga sama, konten milik guru pun, guru bisa membagikan materi seperti layaknya Bapak Ibu guru semua saat ini lakukan. Jadi tetap bisa membagikan materi yang ada, seperti itu. Jadi begitu mudahnya ketika seorang guru kami membantu dengan sebuah jelajah ilmu. Mungkin itu Pak Indra atau ya seperti itu singkat saja Pak Indra. Dan ini kan belajarnya nggak harus barengan ya, masuk ke kelas, jadwalnya bareng. Ini si A mau belajarnya jam 7 pagi, si B jam 11 siang, si D jam 7 malam, si D jam 2 pagi. Bisa kan begitu. Nah, yang akan asinkronus, tidak hanya sinkronus, tapi guru punya data kan, guru bisa punya akses terhadap apa yang dilakukan siswa. Jadi bukan berarti guru nggak ngerti. Nah, ini teknologi baru yang harusnya kita manfaatkan. Oke, makasih Pak Didit. Saya lanjut lagi, ini sedikit lagi paparan saya. Izin untuk share screen. Nah, ini tadi kita sudah membahas infrastruktur. Yang terakhir tentunya adalah infrastruktur. Nah, ini yang paling mudah kan gitu. Infrastruktur itu bicara tentang gawai. Kalau nggak pakai gawai, ya nggak mungkin belajar digital kan begitu. Dan saya sering mendapatkan keluhan dari berbagai macam, entah itu pendidik, pejabat, termasuk orang tua yang mengatakan, kami nggak punya gawai kan begitu. Ya, itu memang fakta yang ada. Tapi kembali kalau saya, mindset-nya dulu kan begitu. Tahun 2021 ini, mau kerja jadi driver ojol, itu harus punya gawai, harus punya internet, harus punya kuota kan. Jadi kalau sekarang kita kesulitan dengan gawai, dengan internet, dengan kuota, untuk jadi driver ojol aja kita nggak bisa. Nah, itu kira-kira mindset-nya ya. Saya bukan mengatakan terus tidak menganggap problem itu tidak ada, gitu. Problem itu ada, tapi mindset kita harus bagaimana yang tidak ada menjadi ada. Nah,
alat gawai ini adalah alat yang multitasking. Artinya nggak cuma satu task aja, nggak satu fungsi aja. Kayak dulu kalau saya pakai penghapus, cuma satu, menghapus saja. Pakai rautan, hanya bisa satu tugas, meraut saja kan gitu. Bolpen, pensil hanya bisa buat menulis, buat gambar saja. Walaupun zaman saya dipakai juga buat gulung kaset kan gitu. Tapi tujuan utamanya kan bukan itu. Tapi kalau kita bicara gawai, itu manfaatnya bisa beraneka ragam, mau nulis, mau gambar, mau bikin video, mau apapun bisa kita lakukan di situ. Jadi itu multitasking, itu multimedia, dan nggak harus one to one. Satu keluarga itu nggak harus menggunakan satu gawai satu orang. Kenapa? Karena kalau sudah asynchronous tadi, satu gawai dipakai satu keluarga bisa. Sekarang nggak bisa karena tadi semuanya belajarnya jadwalnya sama, jam 7 mulai. Gawainya cuma satu, orangnya ada 5. Ya pasti ada yang nggak sekolah kan? Tapi kalau menggunakan asynchronous tadi, semuanya bisa sekolah, walaupun nggak barengan. Nah, ini bedanya kan gitu. Kemudian peralatan ini juga ada batas usianya, Bapak Ibu sekalian. Alat elektronik itu nggak seperti dulu ya, kalau kita bicara peralatan sekolah itu kayaknya dipakai untuk selama-lamanya. Enggak, ini ada jangka waktunya, dan biasanya maksimal 3 tahun sekali itu harus diremajakan kan begitu. Saya sering kok datang ke sekolah, kemudian diminta untuk paparan, pakai proyektor yang warna yang muncul tuh udah nggak ada lagi di spektrum warna, karena sebetulnya udah bola lampunya udah mati kan gitu. Tapi masih dipakai. Nah, ini yang penting. Kita butuh listrik, kita butuh charger, pengisi daya. Katanya ini harus ganti kurikulum buat SD. Kalau dulu kebutuhan primer itu sandang, pangan, papan, katanya sekarang adalah sandang, pangan, papan, charger kan gitu. Ini era sekarang kan. Dan tentunya internet. Internet itu juga nggak hanya yang menggunakan HP saja, tapi banyak yang lebih murah. WiFi itu jauh lebih murah jatuhnya karena dipakai bersama-sama. Nah, ini untuk bicara gawai, ini juga ada rekan saya, Pak Riko. Monitor, Pak Riko. Ya, siang Pak Indra. Nah, terima kasih Pak, berkenan sudah hadir. Oke. Coba bisa di-share program khusus dari Acer nih untuk sekolah-sekolah yang mungkin banyak yang tidak tahu. Selain tadi ada kegiatan lombanya yang luar biasa, tapi juga Acer punya program yang lain. Silakan. Ya. Oke, izin share slide-nya Pak Indra ya. Jadi sedikit saya bahas mengenai gawai, lanjutkan tadi Pak Indra. Jadi kalau kita lihat perangkat pembelajaran apa sih yang tepat, karena begitu banyak variasi ya, kita juga bingung. Tapi kita punya batas yang terbatas dan budget yang terbatas, dan bagaimana kita memilih yang paling optimal tentu untuk anak didik kita ya, tentu untuk gurunya, untuk mahasiswa, untuk anak didik kita. Nah, mungkin ini sedikit saja sekedar kita bisa melihat kalau ini dari Intel sebenarnya, kalau kita melihat ini ada 3 ya, jadi high school student, middle school ini SMP, elementary ini sekolah dasar. Nah, kalau kita bisa lihat ini jenis-jenis prosesornya ya. Ada Intel Celeron, Pentium, ini untuk elementary student. Dan ini bagus untuk melakukan kegiatan belajar mengajar melalui video conferencing ya tadi, atau tadi mengakses learning management system. Kemudian kalau SMP mungkin ada sedikit lebih canggih gitu aplikasinya. Ada digital content creation, misalnya harus membuat satu video singkat, diedit, atau membuat satu gambar, diedit. Nah, itu tentu perlu perangkat komputer yang lebih mumpuni ya secara performance-nya. Prosesornya mungkin Core i3, Core i5. Kemudian untuk high school student, untuk teacher-nya juga, untuk gurunya tentu diperlukan lebih tinggi lagi secara spesifikasi supaya bisa menjalankan aplikasi yang lebih berat lagi misalnya. Nah, itu beberapa panduan aja. Jadi untuk sekolah supaya bisa melakukan investasi di gawai ataupun di perangkat yang tepat ya. Ini mungkin saya skip aja. Ini sedikit aja mengenai kalau kita kelompokkan, bikin satu summary. Jadi ada yang basic, ada perangkat yang mainstream, ada perangkat yang advance. Ini untuk laptop ya, karena kita bicara laptop memang perangkat yang paling ideal untuk
belajar jarak jauh. Ataupun nantinya kalau kita sudah bisa pembelajaran tatap muka, kita juga bisa bawa laptop, tentu sih murid bisa bawa ke sekolah untuk sama-sama belajar di sekolah. Jadi bukan artinya untuk jarak jauh saja, tapi juga di dalam ruang kelas pun kita bisa sama-sama menggunakan laptop. Tadi ya, misalnya untuk mengakses buku digital, untuk mengakses situs-situs pembelajaran tertentu, dan banyak hal lain lagi ya. Nah, Acer sendiri punya namanya program yang kita namakan Acer for Education. Ini untuk membantu sekolah bagaimana bisa mentransformasi secara digital. Tentu ini satu challenge yang nggak mudah ya, kita tahu ya. Keberadaan perangkat, keberadaan infrastrukturnya, tadi infostrukturnya. Nah, bagaimana Acer bisa berpartisipasi untuk membantu sekolah? Yaitu kita ada program Acer for Education, ada 3 paket, program yang paket Edu Plus, Edu Ultimate. Jadi kami akan memberikan penawaran harga khusus untuk sekolah, untuk si guru, untuk si murid. Kemudian juga kami akan berikan gratis tadi solusi pembelajaran jelajah ilmu selama 1 tahun. Jadi untuk yang memberi perangkat kerasnya, laptopnya atau komputernya, kita berikan juga gratis solusi pembelajaran jelajah ilmu selama 1 tahun. Kemudian kita juga bisa memberikan sponsorship untuk event-event sekolah, dan gratis juga untuk laptop untuk para guru, untuk yang paket Edu Plus. Jadi untuk jumlah tertentu ya, Edu Plus ini. Kemudian juga kami bisa memberikan bantuan dalam hal pelatihan dan sertifikasi guru. Co-marketing, kami bisa melakukan publikasi bersama jika sekolah sudah melakukan transformasi digital. Salah satunya tadi ya, dengan School Award tadi, sekolah bisa berpartisipasi. Kami akan bantu juga bagaimana bisa mentransformasi menjadi pembelajaran secara digital di sekolah. Nah, itu juga salah satu yang kami bisa support. Kemudian juga branding untuk di kelas atau di sekolah. Ini juga salah satu bentuk support kami di dalam program Acer for Education. Ya, itu Pak Indra, sharing dari saya, singkat saja, mengenai program Acer for Education. Ya, terima kasih Pak Riko. Ini informasi yang mungkin banyak sekolah-sekolah kita nggak tahu ya. Ini apalagi sekolah keuskupan, ternyata banyak hal yang bisa dikolaborasikan sehingga juga beban tidak terlampau berat. Ada kerjasama yang bisa dilakukan secara bersama. Oke, sebagai penutup paparan saya, Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan sedikit tentang proses bagaimana kalau kita sudah menjalankan infostruktur, infokultur, dan infrastruktur yang tepat. Kita akan beralih dari yang namanya pembelajaran tradisional, seperti yang kanan ini, ya, di mana di kelas itu, baik daring maupun luring, isinya hanya distribusi informasi. Siswanya pasif, modelnya one size fits all, satu menu untuk semua, sehingga fokusnya pasti akan lower order thinking skills. Nggak mungkin dengan cara jadwal yang seperti tadi itu bisa muncul HOTS, itu nggak mungkin. Karena fokusnya akan hanya memberikan informasi saja. Nah, sedangkan kalau kita beralih ke digital, itu sering disebut dengan flip classroom, kelas yang dibalik. Kenapa? Karena materi-materi yang tadi, yang biasanya adalah yang lower order thinking skills, itu dicarinya di luar kelas. Menggunakan LMS tadi, kan itu dicarinya sendiri di luar kelas. Nah, di dalam kelas, jadwal tadi akan dipakai untuk higher order thinking skills-nya. Bicara tentang diskusi, tanya jawab, presentasi, bedah kasus. Jadi, anak berpikir di saat tatap muka dengan guru, baik itu di dalam kelas maupun di dalam kelas fisik, maksudnya maupun dalam kelas virtual. Jadi juga nggak harus semua anak masuk ke dalam kelas tersebut, hanya yang butuh saja diskusi, presentasi, bedah kasus, dan lain sebagainya. Nah, ini cara yang baru, dan kita kan dituntut higher order thinking skills nih sekarang. Kalau dulu nggak bisa kan begitu, karena apa? Fokusnya ke lower order thinking skills. Nah, ini yang bisa kita berikan. Mungkin itu saja. Jadi ini ada beberapa informasi. Kalau ada Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan domain sca.id atau ac.id atau yang gratis untuk Microsoft Office 365 lisensi A1,
bisa kontak nomor-nomor berikut ini, ada QR code-nya bisa di-scan, ya. Jadi ini mereka akan membantu. Oke, mungkin demikian dari saya. Mohon maaf agak lewat waktunya. Materi saya ada bisa diunduh di tautan tersebut, bit.ly framework 3i, dan ada QR code-nya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Silakan, Pak. 3 pertanyaan ya tadi ya. Pertama, bagaimana cara meminimalkan learning loss, ya kan? Iya. Pada dasarnya, kita harus mulai tadi dari mindset dulu. Yang kita sebut dengan growth mindset. Saya sering dipandang, saya dianggap selalu mengatakan pembelajaran digital ada yang paling hebat. Saya nggak pernah mengatakan begitu. Saya mengatakan mau yang tradisional maupun yang digital, itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kondisi sekarang, kalau nggak digital, berarti nggak belajar kan begitu. Karena kita nggak mungkin tatap muka. Jadi kita harus mulai dengan mindset dulu. Jangan sampai kita itu berpandangan kalau, seperti tadi disampaikan oleh Kemendikbud, semakin lama tidak ada tatap muka, semakin besar dampak negatifnya. Akhirnya semua orang nggak mau mencoba digital atau pakai digitalnya adalah setengah hati, karena sudah menghakimi kalau ini pasti negatif. Enggak kok, faktanya bisa positif kok. Tapi tadi, menanak nasinya pakai rice cooker, jangan ditaruh di atas kompor, kan begitu. Caranya harus diubah. Jadi, meminimalkan learning loss, itu ya harus mindset-nya diubah dulu. Kalau pembelajaran digital itu juga bisa positif, bisa berdampak yang luar biasa bagi anak-anak, dan tentunya kita harus memahami cara ngajarnya yang berbeda. Tidak hanya memindahkan ruang kelas ke dalam ruang digital. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, contoh model jadwal. Nah, kalau saya tadi, mohon izin saya share screen lagi ya. Kalau tadi saya suka apa yang disampaikan, jangan ngajar. Halo, Pak Indra? Bang Kornel? Iya, Pak, Bang. Sepertinya Pak Indra hilang ini. Ada masalah teknis ya. Udah nyambung? Oh, sudah. Nyambung belum? Sudah. Oke, saya share lagi ya. Agak berat nih mungkin. Oke. Tadi yang disampaikan Prof. Eko itu tepat sekali. Era sekarang kita nggak perlu lagi ngajar. Kalau kita harus ngajar itu zaman dulu kan begitu. Karena kalau nggak ngajar, materinya nggak bisa diterima oleh siswa kita, mahasiswa kita. Tapi sekarang dengan adanya teknologi digital, kita nggak perlu lagi menggunakan cara tradisional. Yang kanan itu kan, kita bisa pakai cara yang kiri. Ya, di mana materi-materi itu bisa diakses tadi secara digital, secara sinkronis, jadi nggak harus langsung, mereka bisa akses kapanpun, dimanapun. Nah, pertemuannya itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau sekolah-sekolah yang saya dampingi sekarang, mereka nggak punya jadwal yang rigid seperti tadi, tapi mengubah yang namanya jam pelajaran menjadi jam pendampingan. Artinya, siswa masuk kelas sesuai dengan kebutuhan. Mereka yang butuh ketemu gurunya bisa, mau bertanya, mau diskusi, mau presentasi, itu bisa. Atau sebaliknya, guru melihat anak-anak ini butuh ketemu mereka untuk misalnya penjelasan lebih dalam gitu. Jadi tidak semua anak harus masuk ke dalam kelas yang sama dengan jadwal yang sama, tapi mengubah jam pelajaran menjadi jam pendampingan. Jadi tidak menghilangkan fungsi guru tetap dibutuhkan, dosen tetap dibutuhkan, tapi fungsinya yang berubah. Kita dorong untuk lebih ke higher order thinking skills. Itu jawaban saya yang pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan yang terakhir bicara tentang yang berita tadi kan begitu. Nah, ini yang sebetulnya tantangan kita karena merubah mindset.
Saya sering mengatakan bahwa tugas kita mengedukasi siswa saja, tapi mengedukasi orang tua, mengedukasi masyarakat, itu harusnya juga menjadi bagian dari tugas kita sehari-hari. Kalau ini kan suster ya, suster ingat waktu saya ke Sibolga dulu sharing di sekolah suster itu saya katakan coba bayangkan pada saat para suster SCMM dulu datang sebagai misionaris ke Indonesia pertama kali. Itu masyarakat Indonesia nggak ada yang mau sekolah, kan begitu. Karena mikirnya adalah bagaimana bertani, bagaimana beternak, bagaimana menangkap ikan, kan begitu. Nggak ada yang punya pikiran mau sekolah. Tapi nggak terus para suster mengubah, ya udah kalau gitu karena nggak ada yang mau sekolah, kita ganti deh kurikulumnya jadi berkurikulum bagaimana caranya berternak yang baik. Enggak kan? Karena para suster percaya kalau anak-anak kita butuh diajarkan cara membaca, menulis, berhitung. Kan dulu awalnya seperti itu. Nah, mindset itu yang harus kita mulai. Kalau sekarang, eranya sudah era digital. Mau jadi tadi driver ojol aja harus butuh online, kan begitu. Kalau nggak online, nggak pakai gawai, jadi driver ojol aja nggak bisa. Nah, kira-kira kita mau menyiapkan anak-anak kita ini berprofesi seperti apa di masa depan. Itu bagian yang harus kita pikirkan, jangan hanya melihat apa yang ada di masa lampau, tapi harus kita pikirkan apa yang di masa depan. Mungkin itu, Kang Dinar, Pak Kornel dari saya. Oke, terima kasih Pak Indra.